Halo. Anda udah online belum? Udah pernah online, Ci? Firzi? Esi? Dah. Hai, online. Nah, bagus ya suara ya. Balik lagi nih. Di Di Ekstra Bola. Ada Firzi, ada Esi. Nah, ini kalau ada Halo. Esi gini, ya udah jelas lah kita Satu. Iya, Cuma kita satu topik ya, Gun. iya ngomongin drakor. Rekomendasi Drama. film zombie Korea, iya. Yoi. Lu paling baru Mau paling baru lagi nonton apaan ya sekarang, guys? Film yang paling terakhir lu nonton? serius. Gue kok ada drama Korea, gue lagi nonton Flower of Evil sih, cuman stres sendiri gue nontonnya. Apaan? Karena ada bobo psikopat. Oh, Flower of Evil. Cerita tentang psikopat. Ya, Flower of Evil. Psikopat kan ceritanya, soalnya jadi gue tegang sendiri abis itu. Gak butuh film tegang dulu, ntar gue ganti. Yoi. Kalau Lebih film? tegang nonton Flower of Evil sekarang ketimbang nonton MU. Kalau film MU. film ada yang baru lu tonton nggak? Kalau film kemarin sih gue ngulang doang, cuman ngulang apa sih namanya tuh Welcome to Dok Magol. Dok Magol. Itu keren banget sih. Itu sumpah keren banget. Kemarin gue habis nonton Alive sih. Alive, akhirnya udah nonton gue. Iya. Biasa aja suka kan, sih dia gue. aja kan. Dia suka tapi Firzi suka. Tapi gue suka film zombie kayak gitu, gue suka. Ceweknya cakep. Kagak yang main pemeran perempuannya suka. Vaksinnya. Gitu. Vaksinnya. Iya. Tapi emang gue sih kemarin juga enggak karena ekspektasi gue kurangin juga nonton live, jadi sebenarnya gue nggak gitu-gitu kecewa amat dibandingin teman-teman gue yang kayak gitu, yang ekspektasinya ketinggian. Karena dia ngebandinginnya kayak apa Tren to Busan atau apa Kingdom satu lagi ya yang serial itu ya, yang film zombie juga ya. Iya, itu terlalu bagus dua-duanya soalnya. Peninsula jelek tapi ya ya katanya ya. Iya. Gue belum nonton juga gara-gara ya itu udah kedengeran isu-isunya jelek kan, cuman nanti males ya. Katanya sih kok kata temen gue dia kayak nggak ada ide baru lagi gitu. Jadi ngulangin istilahnya sisi sentimentalnya ngulangin yang pertama, jadi kayak nggak ada elemen of surprise. Ya. Jadi plotnya mirip-mirip kayak yang itu Tren to Busan berarti ya. Ya kurang lebih sih, tapi katanya apa sih namanya setting time-nya itu dari 3 tahun setelah yang Tren to Busan itu. Iya. Banyaknya zombie gitu katanya. Udah apokalips gitu kan, udah hancur semuanya. Yoi gitu. Kalau film gue sekarang ini gue mau nonton apa kemarin ya? Yang film lama sih, film Korea yang lama tuh gue lagi cari-cari karena ada beberapa yang ke-skip juga kan gue nonton. Nah, kalau kayak ini. Lu ngomongin film lama, gua kan belakangan lagi nonton itu Hometown Flex. Chateun lagi nongol lagi kan di TV abis lama absen. Nah, itu nonton itu gua apa namanya kok gue lupa film dia sama apa Pretty Girls, bukan apa namanya? My Sassy Girl. Oh iya, itu udah lama banget. Iya, My Sassy Girl. Iya, gua kemarin jadi nongol lagi. Yang di ini gue pengen nonton Rampan tuh kayak zombie juga kalau nggak salah deh. Rampan. Iya, zombie benar. Model-modelnya itu apa Kingdom. Film tapi modelnya kayak Kingdom. Film-film kerajaan zaman dulu gitu. Ada tuh ada Netflix. Yang di berbayar itu perlu sebut nih. Ya sebut aja orang. Ya kali kayak kita dibayar sama siapa. Anggun, ya kalau ada sih alhamdulillah. Sebut aja apa Viu, Netflix atau apalah. Ya itu di video ada, di Netflix ada. Rampan gue belum ada waktunya aja. Tapi udah gue ini sih udah tahu pengen nonton apa gue. Apalagi ya yang kalau yang kayak gitu. Rampan dulu deh paling coba. Kalau ngomong-ngomong film-film Korea atau film drama itu, gimana kabar FPL? Penuh drama. Oh FPL tiba-tiba udah gue tutup ya. Gila. Sudah gila. Udah pakai wildcard, malah poinnya makin
Udah pakai wildcard malah 22 poin. Gue malah Iya. belum lihat ranking gue. Game week kemarin emang kacau ya. Banyak yang nggak sesuai Banyak yang jelek. ekspektasi. Iya. Gue terlalu menitik beratkan pada ini sih 2 hasil kejutan sih Gun. Si City sama si Wolves. Ya Wolves. maksudnya siapa sangka Iya. sih Wolves kalah 4-0 sama David Moyes, jagoan Esi dulu tuh. Jadi tuh udah hancur banget. Tapi untuk kedepannya tim ini kayaknya lumayan sih. Maksudnya kalau yang pada megang pemain City sama Wolves ya tahan aja dulu. Kedepannya jadwal mereka bagus banget. Wolves lagi enak nih ya. Iya, Wolves lagi enak jadwalnya. Si Tapi City gue juga kemarin lagi. jadi jual Jimenez gue demi dapat Harry Kane. Ya bagus lah. Iya. 0 poin. Bunuh diri. Gara-gara Son Heung-min cedera tuh. Son Heung-min kan kemarin harganya lumayan. Jadi gue jual gitu. 9,5 apa ya? Jimenez gue jual juga. Jadi lumayan dapat tinggi. Bisa beli Harry Kane gue. Jadi nyisa Wolves. Baru apa kemarin? Baru mau baru lo jual? Game week. Baru game week 4. Depan. Yang game week 3 justru gue pakai Son Heung-min yang dapat 1 doang. Itu tuh kesel gue. Untung gak gue kaptenin. Iya, asem banget. Untung gak gue kemarin kepikiran dia atau Bamford tuh pengen gue kaptenin kan, bingung udah pakai siapa akhirnya ya udahlah si Bamford aja. Loh. Iya, ada dapet dong. Dapat gue, jadi dapat. Cuman kemarin kan yang game week 2 kan kapten gue Bruno. Malah Brunonya lebih tinggi daripada Bamford di game week 3. Iya. Sial banget. Bruno berapa deh? 9 poin ya? Dapat 12 dapat ya. bonus. Oh, 12 poin ya? Bonus poin. Dapat poin. Dapat bonus. Makanya kalau gue kemarin kaptenin 24 Kalau main FPL itu emang penuh penyesalan. Jadi ya sudahlah, udah milih lupakan saja. Lupain aja, kayak nggak ada aja. Iya. Lalu besok ini kan ada United sama Spurs. Lu kalian berdua ada punya aset di 2 klub itu nggak? Ada pemain itu? Ntar dulu, ini Berry masuk, gua ajak masuk aja ya. Masuklah. Ya, udah masuk. Bung Berry. Ini nggak jelas banget podcast tiba-tiba ada yang orang masuk. Ber, udah langsung nyalain itu, udah rekaman soalnya. Bener kan, Berry itu emang kayak gini sih? Pembaca bola tuh emang kayak gini Berry itu. Tuh lihat tuh. Ganteng aja. Kinclong aja lah, Iya dong. Udah mulai belum? Udah dari tadi. Udah mulai belum? Ya udah gue dengerin aja. Iya. Gak jelas ya. Ulang dulu dari awal ngebahas Korea. Tadi udah ngebahas Chateun, udah ngebahas Alive, udah ngebahas Kingdom, Busan. Train to Busan. Semua lah. Terus ngaca lagi Berry, bener-bener ya. Muncul ngaca. Tuh kan ketawa ya. Ketawa khas dia itu. Gue baru dicukur tadi. Iya. Ya udah, tar dulu. Sama balik. Kayak Anggun. Iya, baru. Gue juga ini bertiga sama Esi juga kayak baru potong rambut nih. Ya, gue udah 2 bulan ini, Mas. Oh, gue baru kemarin. Enggak. Gue baru kemarin potong rambutnya. Malah cerita potong rambut gak jelas. Iya, begitu Berry datang emang langsung nggak jelas emang beneran takarannya. Tadinya jelas ya. Balik lagi. Lu pada punya aset Spurs sama United nih. Bakal lu kaptenin nggak? Besok kan soalnya mereka ketemu tuh. Esi dulu lah. Kalau gua gua udah bikin kapten gua nggak sih? Coba gua lihat. Oh iya, gua udah bikin. Kenapa kapten gua masih Bamford di sini? Lawannya City soal. Leeds lawan City kan? Yeah. City kebobolan terus. City kebobolan 5 bisa banget. Iya, cuman kan agak riskan juga kan ya. Gue kemungkinan karena gue ada jagoan gue yang lain yang gak kalah gacornya yaitu Calvert-Lewin, jadi gue mendingan Calvert-Lewin gue kaptenin. Brighton di kandang ya. Yoi, jadi gue ganti kapten sih paling. Gue ganti sekarang deh mau mengingat.
Jadi nggak berani juga gue ke Spurs sama Tottenham, Spurs sama Tottenham, Spurs sama MU ini. Spurs sama Tottenham. Kayaknya mirip sih. Soalnya nggak ini sih, maksudnya bakal sengit lah walaupun MU-nya masih goblok, tapi MU lumayan agak-agak mengerikan set piece-nya gitu kan. Tetap jadinya mau entah itu penalti penaltinya maksudnya. Itu dong. Gosok voucher katanya. Jadi gue nggak mau kaptenin antara dua itu sih. Spurs juga lagi lumayan bagus kan, Harry Kane-nya lagi kesetanan begitu, jadi nggak mau ngambil resiko. Tapi kalau ngomongin Spurs, kayaknya yang bikin jadwal tuh mabok apa gimana ya? Spurs tuh dalam 7 hari ini berarti kan main 4 kali loh. Iya. Kan ke Makedonia pula ya. Habis ke Makedonia dia kemana sih? Iya kan itu Carabao Cup. Weekend kemarin kan Liga Inggris, terus Carabao Cup, terus si besok apa namanya? UCL, Eropa. Maccabi Haifa. Iya, terus itu Liga Inggris lagi. Yang bikin jadwal gimana sih? Gue bingung dah sama Liga Inggris, terutama tuh sama Piala Liga atau apapun yang suka bikin jadwalnya nggak jelas tuh. Karena mungkin kalau gue rasa pengen dipercepat kelarnya kali ya Mas ya, yang Piala si Kerbo itu. Soalnya jadwalnya terlalu yang bikin ngaco, iya. Piala Kebo itu yang bikin ngaco emang. Iya, makanya. Tiap minggu main kan, biasanya kan mereka nggak nyampe segitulah. Ini tahu-tahu udah perempat final aja. Iya. Terus itu lagi Champions League mulai kan tanggal 20 Oktober tuh. Iya, benar. Klub Liga dipepet-pepet sebulan dua kali demi 6 match day dan harus kelar Desember. Gue bilang klub Liga Inggris mati beneran mabok kecapean sama apalagi pelatih-pelatih ambisius yang kayak mau menang gitu loh, trofi loh. Kayak si Pep kan kemarin De Bruyne aja main 60 menit, Raheem Sterling main 90 menit. Iya. Ngeri. Kasian. Dipaksain. Kalau tim-tim kecil sih pasti udah ngelepas aja pemain cadangan. Iya, betul. Kan kemarin si Pep berani juga tuh nurunin beberapa pemain muda ya. Cole Palmer ya yang debut Cole Palmer sama Jack Steffen kipernya itu. Steffen si kiper. Tapi dia masih tim utamanya masih banyak. Laporte masih main kan, Ber? Tadi malam. Iya kan itu makanya diistirahatin. Laporte kan sebenarnya kan sebelumnya juga sering absen kan, karena dia baru pulih cedera. Iya. Ya De Bruyne lah paling ngeri lah gue kalau De Bruyne sampai cedera apa Sterling sampai cedera, FPL gue udah makin nggak jelas aja hidup gue. Karena yang manusia besi kan julukannya kalau nggak De Bruyne si Harry Kane kan. Harry Kane tuh di timnas Inggris juga diperes kan. Iya makanya kasihan anjing. Kelihatan gitu pakai. Gue masih belum punya. Gue masih belum punya asetnya City. Nggak ada duitnya, mahal bener. Ya jual lah Liverpool. Yang terus Liverpool tuh mahal banget. Salah, gue punya salah sama tren. Kayaknya ada tren Liga Inggris musim ini bakal lebih banyak gol. Iya nggak sih? Kalau ngeliat dari 3 game week pertama rata-rata udah 3,7 hampir 3,7 gol per pertandingan. Berarti kan kalau bisa dibilang kayaknya kalau main FPL lu bakal dapat banyak poin dari gelandang atau penyerang ya? Apakah berarti sekarang saatnya jual aset-aset mahal di pertahanan ya? Nggak seberapa juga sih masalahnya Mas dijualnya kalau back sama kiper tuh. Terus gue mau jual aset pertahanan. Kemarin Robertson Trent gol ini asis sama gol. Mereka juga nyumbang gol. Tarik Lamptey itu lawan timnya Esi. Jago. Tar dulu. Anak gue ngematiin lampu. Lampu kamar. Baba. Tapi stres juga sih, ampun. Ini Alisson aja gue cadangin. Maksud iya ya. Ini mau pekan lalu. Oh, enggak, Alisson balik. Alisson belum balik ya? Belum masuk kiper gue. Main. Buat game week 4. Alisson Monaghan. Buset lu pakai serem banget Gun kayak lagi podcast horor.
Tahu. Iya, Ngapain anjir, sih? serem. Ngapain sih? Goyang gua kulit juga? ya, goyang kulit ya. Goyang kulit. Lampu kamar gue dimatiin sama anak gue, gimana? Gelap begini. Gak jelas. Gak Mas jelas. ini sumpah. Nanti endingnya nih berapa menit ngomongnya gak jelas tadi. Sekarang horor. Halo? Iya, lanjut. Kalau Nah, begitu. Apa lanjut terus tadi apa lu? lagi ngomongin Ngomong apaan? Tadi lagi ngomongin Iya, kan? apaan? Ya, lu hostnya gimana sih? Hostnya aja. Anjir. Ampun. Aduh. Ya udah kalau gitu itu Ya udah kalau gitu. enggak. Besok kan itu big match United lawan Spurs. Tadi kan kita udah ngebahas soal pemain FPL yang dari dua tim itu kayaknya kalau kita kaptenin terlalu riskan. Nah, geser ke United-nya deh. Kalau ngomongin United musim ini kira-kira mereka bakal selesai di finish peringkat berapa, sama menurut lo apa sih yang masih kurang dari tim sekarang nih? Kan kemarin baru dapat si Van de Beek doang ya, baru Donny Van de Beek baru satu ya kalau nggak salah. Katanya mau Dembele nih, mau minjem Dembele katanya. Semuanya juga katanya. Ngeri. Dari awal juga katanya. Semuanya katanya. Alex Telles juga katanya udah prioritas nggak datang-datang. Juga ini. Ya, kalau gue sih untuk sejauh ini sih jujur aja udah rada-rada pesimis gue. Soalnya lihat dari tim lainnya juga ngeri-ngeri sih, bahkan United mainnya aja masih lebih enak ditonton ketimbang MU gitu. Kalau kemungkinan gue nggak akan kaget kalau di luar 4 besar. Gue nggak akan kaget. Jadi kayak udah menerima dari sekarang nih, kayaknya nih di luar 4 besar nih kalau main begini terus. Apalagi juga menurut gue kuatnya MU dibandingin sama rivalnya kayak Liverpool, Chelsea. Ya Chelsea emang karena banyak beli pemain kan, jadi si Lampard belum bisa mikirin strategi apa yang bisa dipakai dari pemain-pemain barunya. Tapi gue rasa kalau dia udah nemuin, dia Chelsea ini bakalan bahaya nih, bakalan penting banget buat rotasi nanti di 4 kejuaraan kan, 4 kompetisi. Nah, lagi MU-nya selain masalah juga kedalaman squad, terusnya lebih ke olehnya sendiri sih, dia kurang berani buat ambil resiko buat rotasi di pertandingan Liga Inggris yang sebenarnya lu bisa aja nyerahin yang ke pemain-pemain yang lain gitu, nggak perlu pemain utama gitu. Maksudnya untuk just for the sake of rotation gitu loh. Itu sama formasi juga udah kebaca juga sih, si Solskjaer nggak berani buat, udah mulai mirip-mirip Mourinho malah gue rasa, pakem di situ nggak berani buat kreatif dikit lah buat formasinya dijadiin apalah. Ya kayak ini sekreatif Andrea Pirlo nih, tiba-tiba aja 4-4-2 gitu, terus Cuadrado main di kiri gitu kan, agak nyimpang dikit gitu. Maksud gue setidaknya keberanian buat explore kedalaman squadnya itu yang gue lihat di Solskjaer belum ada gitu. Walaupun dia udah musim keduanya, tapi belum ada sayangnya sih di situ. Jadi sejauh ini sih gue rada-rada pesimis aja sih gue liat MU. Soalnya tapi lihat kalau rekrutmen. Iya, soalnya di awal 3 minggu lalu pas menjelang Liga Inggris mulai, itu gue sempat bilang kalau United sih kayaknya kalau konsisten, paling nggak kayak setelah project restart lah, mereka bisa lah di 4 besar. Soalnya waktu itu juga nggak ngeh kalau Arsenal atau Chelsea atau klub lain kayak Leicester atau Everton bisa sekencang ini startnya gitu kan. Iya, benar. Kayaknya itu yang bikin United bisa agak agak tersendat ya. Apalagi kalau kompetisi Eropanya juga udah mulai lagi. Iya. Mau nggak mau harus ada yang dikorbanin, atau ya itu
Olehnya sendiri dia mau beneran explore nggak? Itu misalnya lini belakang udah kelihatan banget Lindelof sama Maguire tuh nggak bisa sebenarnya. Tapi sama si Solskjaer itu terus dipaksain. Eric Bailly mainnya bagus, cuman cederaan mulu. Jadi kedalaman skuadnya nggak ada gitu. Itu yang bikin gue puyeng. Kan kalau kayak ada Marcos Rojo, Phil Jones juga gue bingung kenapa masih ada di MU, kagak dijual, kagak dilepas atau gimana, dan mereka nggak dimainin juga. Jadi praktis back tengahnya MU tuh Maguire, Lindelof sama si Eric Bailly. Eric Bailly yang hobi cedera itu gitu. Walaupun mainnya bagus. Kagak ada kedalaman squadnya. Lihat back tengahnya aja gue stres banget tuh kalau udah kalah sprint sama pemain lawan. Suka telat banget cover ke belakang, dua-duanya heboh juga pengen bantu serangan, ya sudahlah. Ciao. Goodbye. Padahal di lini tengah ada cadangan 40 juta ini ya, euro ya. Si Van de Beek itu gimana ya? Maksudnya gue lihat dari awal emang kayaknya ini Van de Beek itu di atas kertas sama Bruno sama si Pogba tuh kayaknya keren, tapi kayaknya nggak bisa jalan bareng sih kayaknya, karena karakter mereka nggak saling melengkapi gitu, tau nggak sih? Atau menurut lo mereka bisa main bareng? Gue tuh kayak nginget, maksudnya Van de Beek ada gue juga tuh pokoknya waktu isunya Van de Beek itu sebenarnya gue orang yang nggak setuju Van de Beek itu datang sebenarnya, karena pemain yang tipikal sama dia tuh ada di situ. Kan akhirnya dia waktu main lawan Brighton nih yang di Piala Kerbo ini kemarin itu kan posisinya si Bruno Fernandes. Jadi Bruno sama Van de Beek sama Pogba sebenarnya mirip itu tuh, jadi antara Pogba Pogba masih bisa ditempatin ke dalam gitu. Tapi kalau misalnya melihat Van de Beek sama Bruno main bareng, yang itu kayak ngeliat timnas Inggris saat itu nurunin jarak sama Lampard barengan. Kagak bisa, kagak ngeblend. Jadi ya mau nggak mau emang harus dirotasi sih sebenarnya perannya Van de Beek di MU. Gue rasa itu untuk rotasinya si Bruno. Cuman kan Bruno usianya juga bukan usia 30-an yang udah di ujung karir kan. Dia justru sedang lagi menanjak menuju puncak karir. Sementara Van de Beek sendiri bisa dibilang rising star lah ya. Rising star yang juga sama sih pengen ngejar jadi pemain terbaik gitu. Dan dua posisi sama-sama calon bintang, di posisi itu emang ada yang rela mau dicadangin. Beda sama Juan Mata ngerasa dirinya udah habis. Jadi kalau mau diturunin, ya nggak apa-apa. Gue diturunin nggak apa-apa, nggak diturunin nggak apa-apa. Gaji gue masuk. Lah, curhat gaji. Jadi terus... Apa jadi, ini cuman karena Van de Beek baru datang aja, Apa jadi mungkin dia perlu dikasih waktu dulu, karena dia baru 2 kali jadi pemain pengganti, baru di Piala Liga. Apa nanti ke depannya bisa, atau emang lu nggak ngelihat ini bakal klik gitu loh? Sebenarnya ya pasti dia ada peluang lah, apalagi kan pertandingan banyak nih Mas. Pasti dia akan ada peluang buat starter. Cuman gue belum bisa ngebayangin sampai sekarang tuh kayak melihat Van de Beek sama si Bruno ini main bareng, itu masalahnya. Kalau sama Pogba pasti bisa bareng karena si Pogba sekarang udah ngalah mainnya agak ke belakang. Tapi kalau misalnya main bareng sama Bruno gitu, Van de Beek sama Bruno, antara Van de Beek-nya diturunin agak ke belakang, agak diperroll gitu, berarti ruang apanya terbatas gitu nggak sih? Gue belum pernah ngeliat dia agak diperroll gitu sih si Van de Beek ini. Jadi mungkin kalau dia mau, kan kalau Bruno ke deeper gitu kayak nggak mungkin ya, soalnya dia kan nalurinya mindsetnya itu kan beneran attacking midfielder sejati gitu. Van de Beek katanya sih mungkin dikasih peran yang lebih ke dalam. Gue pernah baca katanya mungkin dia akan dikasih peran ke dalam, tapi sampai sekarang belum pernah dicoba. Jadi ya we'll see. Tapi untuk sekarang ini ya gue agak aneh aja sih lihat pembeliannya Van de Beek dari awal. Yang menarik juga kayaknya Pogba nggak itu juga ya, nggak bersinar terus, nggak bersinar juga gitu, udah 4 tahun ya, tapi gitu aja. Ber, menurut lu gimana Ber? Pogba, iya baru nih gue mau bilang Bering ngeliatin doang dari tadi.
Mesti gua sodorin pertanyaan biar jauh ya. Ber. Gue perlu dicukur soalnya nih. Apa hubungan? Dia ngaca mulu lagi, ya Allah. Iya, bagus. Jadi di sana tuh lagi rame katanya perbandingan antara Solskjaer, Lampard sama si Arteta. Kalau si Lampard itu Chelsea punya banyak duit, cuman si Lampardnya belum punya rencana. Nah kalau di Arsenal, Arteta bagus filosofinya, dia punya rencana, tapi duitnya kurang. Nah sementara di MU duit kagak ada, rencana juga belum kelihatan kan Solskjaer sebenarnya mau kayak gimana. Sebenarnya kalau gue lihat ya ada benernya bahwa si Solskjaer tuh emang udah waktunya berani eksperimen. Kalau emang dia pengen buktiin jadi pelatih hebat, ya harus berani eksperimen. Cuman masalahnya itu tadi karena materinya juga terbatas lah antara squad utama sama pelapisnya tuh jauh banget kalau gue bilang ya jurang kualitasnya. Sebenarnya si Van de Beek kedatangan itu justru buat ini buat mengganti peran antara si Pogba sama Fernandes kan, yang ada yang gue baca seperti itu. Jadi manakala emang harus dirotasi ketika kan dari kompetisi ketat ini nggak mungkin kan si Fernandes Pogba terus-terusan main kayak musim kemarin. Nah ketika salah satu absen si Van de Beek bisa gantiin karena di Belanda di Ajax juga tugasnya kan emang dia multifungsi tuh, bisa jadi gelandang serang, terus juga gelandang distributor, bahkan juga jadi defensive midfielder dia pernah gitu. Nah masalahnya itu ya itu tadi Solskjaer belum berani berkreasi mencari-cari pola yang mana sih sebenarnya yang cocok untuk mengakomodasi 3 pemain ini. Kalau gue lihat sih mungkin bisa yang belum pernah dicoba kali ya. Mungkin bisa kalau emang mau mengakomodasi 3 orang itu, dia harus pakai satu gelandang defensif. Artinya gelandang benar-benar jangkar gitu, pekerja kasarnya. Mungkin kalau Matic ada di performa terbaiknya mungkin bisa misalkan main 4-4-2 diamond, Matic jadi jangkar kan. Soalnya kalau nggak ada kayak pemain defensifnya itu ya Nah iya. Timnya benar-benar nggak seimbang. Mungkin Van de Beek tuh bisa jadi defensive midfield, cuman kan liganya juga lain bro. Liga Belanda, Eredivisie sama Premier League pasti jelas beda lah. Terus kalau soal Pogba, ya itu tadi kalau emang bisa si Solskjaer unlock performa terbaiknya Pogba itu ngeliat aja cara Juventus, dia kan biasa dulu main 3-5-2, jadi Pogba itu harus dilindungi, harus dibarengi sama dua gelandang yang berbeda tipe. Satu kerja keras itu tadi petarung. Kalau dulu kan ada Vidal ya kalau di Juventus. Satu lagi dia harus jadi playmaker, distributor bola. Dalam hal ini Pirlo. Nah kalau emang mau unlock Pogba kayaknya ya tipe pemain seperti itu yang harus dipunyai MU sih kalau gue bilang. Iya tipe kayak gitu ya. Tapi masalahnya emang kayaknya kalau mau unlock seperti lu bilang mau unlock kemampuan terbaiknya Pogba, kayaknya kalau dengan komposisi lini tengah kayak United sekarang kayaknya bakal susah. Jadi mau nggak mau kayak Pogba bakal terus-terusan jadi sumber bulian lah, paling nggak jadi objek bulian terus nih. Kayak kalau United nggak fokus untuk fokus buat jadikan Pogba sebagai bintang utama atau main-mainnya di tim itu. Udah gitu aja deh, kita bahas udah banyak bahasnya sama terlalu banyak gangguan. mau diskusi lanjutin, ada anak gue di sini sekarang jadi lagi nyanyi main tembak-tembakan nih sekarang. Anak gue juga lagi bolak-balik depan ini, nggak lihat aja nih. Ya udah. Thank you Firzi, thank you Berry, thank you Esi. Kita ngobrol lagi lain waktu. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah.